Menginformasi kita pemirsa, dua tersangka kasus tindak pidana perdagangan orang berhasil diamankan Subdit 4 di Treskrimum Polda Kepulauan Riau. Kedua orang pengurus pekerja migran Indonesia ilegal berinisial DF dan S ini berhasil diamankan di Pelabuhan Internasional Harbor Bay Batam. Dari keduanya, tim Subdit 4 di Treskrimum Polda Kepulauan Riau berhasil mengamankan 10 orang yang akan dikirim sebagai pekerja migran Indonesia ke negara Kamboja. Dan disita oleh penyidik untuk dijadikan sebagai kelengkapan. Hal tersebut disampaikan langsung oleh Kapolda Kepri Irjen Pol Drs Tabana Bangun MSI pada saat konferensi pers di Mapolda Kepri pada Rabu 15 Maret 2023. Kapolda Kepri Irjen Pol Drs Tabana Bangun MSI menjelaskan bahwa tersangka DF dan S dalam menjalankan aksinya memiliki peran yang sama, yaitu berperan sebagai pengantar korban sampai ke negara Malaysia dengan mendapatkan keuntungan sekali pemberangkatan Rp500.000. Kemudian untuk biaya pembuatan paspor, tiket pesawat, penginapan, makan, dan tiket kapal ke negara Malaysia untuk ke-10 calon pekerja migran Indonesia ilegal ditanggung oleh A alias B atau DPO yang diduga berada di negara Kamboja. Dengan modus tour travel, tersangka melakukan pengurusan hingga pemberangkatan pekerja migran Indonesia ilegal ke luar negeri atau Kamboja melalui negara Malaysia untuk bekerja sebagai customer service judi online dengan gaji $700. Barang bukti yang berhasil diamankan adalah 22 buah buku paspor Republik Indonesia, 2 unit handphone, 10 tiket pesawat Lion Air dari Medan ke Batam, 22 tiket kapal dan boarding pass ke Malaysia, uang sebesar Rp9.950.000, uang ringgit Malaysia Rp2.085 Malaysia, dan 1 unit mobil. Penangkapan tersangka ini dilakukan di Pelabuhan Harbor Bay, Batam, Batu Ampar. Kesalahan para pelaku ini diawali dengan adanya penemuan pekerja migran Indonesia yang akan berangkat. Kemudian dilakukan penyelidikan sebagaimana informasi yang diperoleh oleh anggota di Treskrimum Polda Kepri, dan kemudian dikembangkan ketemu 2 orang tersangka. Semuanya tersangka tersebut adalah warga negara Indonesia, dan yang kita duga masih ada 1 tersangka tetapi tidak berada di Indonesia masih kita kelompokkan sebagai daftar pencarian orang untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut. Kemudian kesalahan dari para tersangka tersebut dan pekerja migran ini adalah tidak melengkapi ketentuan persyaratan untuk bekerja di luar negeri sebagaimana yang dipersyaratkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, diantaranya adalah surat keterangan dari sponsor yang akan menampung ataupun mempekerjakan pekerja migran ini, dan tidak ada surat keterangan dari Dinas Ketenagakerjaan untuk pemberangkatan para pekerja migran ini, sehingga bisa dikatakan bahwa kedua tersangka yang mengorganisir itu adalah sebagai tersangka pelanggaran pekerja migran Indonesia. Modus mereka ini adalah menjaring orang ya, berpura-pura sebagai wisatawan ya, pelancong, tetapi sebetulnya bukan itu tujuannya, tetapi adalah untuk bekerja di luar negeri tanpa prosedur yang sebagaimana yang ditetapkan. Ini ditawarkan untuk di negara Kamboja. Ini berdasarkan pengakuan dari saksi-saksi dan tersangka bekerja sebagai karyawan customer service judi di negara Kamboja, judi online. Untuk tersangkanya sampai sekarang yang bisa kita temukan sebanyak 2 orang, tapi di dalam DPO itu 1 orang. Korbannya berapa? Korban yang kita temukan, yang kita posisikan sebagai saksi ini sebanyak 10 orang. Itu tersangka sebetulnya hanya sebagai pengantar dari 2 tersangka tersebut yang kita tangkap, tapi 1 lagi adalah sebagai perekrut. Tentunya mereka menjalankan upaya untuk merekrut ini berbagai cara tentunya untuk bisa mendapatkan PMI yang bisa diberangkatkan, begitu. Caranya tentunya banyak, ya, menawarkan adanya lapangan kerja tentunya.
Atas perbuatannya, tersangka dijerat dengan pasal 81 junto pasal 83 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 18 tahun 2017 tentang perlindungan pekerja migran Indonesia dengan ancaman paling lama 10 tahun dan denda paling banyak 15 dengan ancaman paling lama 10 tahun dan denda paling banyak dengan ancaman paling lama 10 tahun dan denda paling banyak 15 miliar rupiah dan atau pasal 4 junto pasal 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang dengan pidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 15 tahun dan pidana denda paling sedikit 120 juta rupiah dan paling banyak 600 juta rupiah. Wina TV Kepri dari Batam mengabarkan.